Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama materi selanjutnya yaitu adalah pelayanan prima. Kali ini kita akan membahas tentang konsep tangible dan reliability dari pelayanan prima. Selamat menyaksikan. Di dalam perkembangan ataupun pembangunan di bidang kesehatan adalah merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional. Bagaimana yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia dan kesehatan masyarakat. Maka pembangunan di bidang kesehatan merupakan satu di antara yang dapat mendasari pembangunan di bidang lainnya. Dengan demikian, di antara satu cermin dari suksesnya pembangunan adalah meningkatkan status kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan, yaitu terciptanya kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat agar dapat diwujudkan derajat kesehatan yang optimal. Di sini kita akan sedikit berbicara tentang kesehatan, tapi dikaitkan dengan pembangunan. Adanya sejalan antara pembangunan di bidang kesehatan dan pembangunan di skala nasional. Di bidang kesehatan itu sangat penting sekali untuk dilakukan pembaharuan seperti pelayanan kesehatannya, mengedepankan kepada layanan yang optimal. Layanan yang optimal itu biasanya seiring dengan pemberian jasa. Pemberian jasa ini yang dimaksudkan itu adalah seperti perawat, bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya. Berupaya untuk memberikan suatu argumen ataupun suatu layanan kesehatan kepada klien atau masyarakat dengan penuh kesadaran dan penuh kesopan santunan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Kali ini rumah sakit merupakan satu di antara lembaga dalam pemberian jasa layanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai suatu institusi layanan kesehatan yang kompleks, sehingga diharapkan mampu melaksanakan peningkatan berupa promotif, pencegahan seperti preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif. Sejalan dengan pembangunan di era teknologi saat ini, banyak sekali rumah sakit yang menaikkan ataupun meningkatkan status akreditasinya tanpa mengurangi rasa atau meningkatkan promosinya, preventifnya, kuratif maupun rehabilitatif. Sehingga tercapainya suasana aman dan nyaman bagi pasien merupakan tugas pihak rumah sakit untuk memuaskan pasien, khususnya pasien rawat inap. Di sini kita sering melihat ataupun sering mengkaji bahwasanya banyak sekali pasien, terutama yang menginap ataupun pasien yang dirawat inap, memiliki tingkat stres yang semakin tinggi ataupun tingkat kekhawatirannya terhadap suatu pelayanan kesehatan yang didapatnya semakin meningkat. Apabila pasien telah merasa nyaman akan tugas-petugas, sikap, fasilitas yang tersedia, serta perawat dan dokter mampu menangani dengan secara optimal, baik, maka kepuasan dari pasien akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan jasa kesehatan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Jadinya di sini ketika kita ingin meningkatkan status pelayanan kesehatan yang optimal berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang telah berlaku, maka di sini juga kita harus memfasilitasi perawat maupun dokter hingga bidan itu dengan jasa yang sangat baik, terutama sikap mereka di dalam melakukan sebuah tugas dalam melayani pasien. Kita akan masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu adalah tangibles atau bukti fisik. Di sini merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen.
Pentingnya dimensi tangibles ini merupakan menumbuhkan serta penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan atau institusi yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak citra perusahaan ataupun institusi tersebut. Jika yang dimaksud dengan dimensi tangibles adalah suatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi, dan komponen-komponen tangible akan memfasilitasi komunikasi jasa tersebut. Jadinya di sini, ketika kita berbicara tentang tangibles ataupun bukti fisik, maka kita di sini juga didorong untuk memberikan pelayanan tidak harus dengan sikap dari penyedia pelayanan kesehatan, bahkan di sini sampai dengan tangible bukti fisiknya, seperti gedung, ruangan, tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, dan penampilan karyawan ataupun petugas kesehatan tersebut harus benar-benar terbukti. Jadinya misalnya gini teman, ketika kita ingin membangun sebuah paradigma ataupun sebuah dinamika untuk menumbuhkan rasa kenyamanan, maka di situ dibutuhkan tangibles. Bagaimana sih tingkat kenyamanan, apa sih tingkat kenyamanan yang diinginkan oleh pasien tersebut? Misal, peningkatan di dalam kenyamanan ruangan, kamar, dan lain-lain. Sehingga memberikan kesan kepuasan kepada pasien. Di sini kita bisa merujuk kepada kemampuan suatu perusahaan atau institusi dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Kita melihat pihak eksternal ini adalah bagian dari mencari pelayanan kesehatan seperti klien, keluarga klien, pasien, dan lain-lain. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik institusi yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh para pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik contoh gedung. Nah, kita melihat bahwasanya di sini banyak rumah sakit, institusi kesehatan lainnya seperti klinik hingga puskesmas itu berlomba-lomba memperbaiki gedungnya, berlomba-lomba memberikan kenyamanan dari segi infrastrukturnya, seperti pembaharuan ruangan, pembaharuan gedung. Salah satu contohnya itu ada berbagai macam rumah sakit yang memberikan fasilitas mewah, mengedepankan pada ini bukan rumah sakit loh, ini adalah seperti gedung hotel dan lain-lain. Mereka memberikan sebuah kenyamanan. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Di dalam bukti fisik pun, di dalam tangibles pun, di dalam institusi kesehatan itu selalu mengedepankan kepada perlengkapan pelayanan, peralatan yang digunakan, seperti sebuah institusi tersebut tidak boleh jangan sampai habis obat-obatan, sehingga mendorong masyarakat itu enggan balik kembali, ataupun mereka berlomba-lomba untuk melengkapkan peralatan medisnya mereka, seperti jika dulu tidak memiliki CT scan, maka rumah sakit tersebut menganggarkan bahwasanya di rumah sakit tersebut mengadakan alat medis CT scan, seperti itu. Dan pembaharuan teknologi-teknologi sesuai dengan zamannya. Serta penampilan pegawainya itu sangat penting. Karena apa? Sikap pegawai, penampilan pegawai itu adalah awal dari perjumpaan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima jasa kesehatan. Di sini kita menuntut bahwasanya seorang petugas, terutama perawat, itu sangat dituntut terhadap penampilan dan
reliability yang dimiliki oleh perawat tersebut. Jangan sampai ketika perawat sudah melakukan pemberian jasa, tidak didorong atau tidak diikatkan atau tidak dikaitkan dengan skill yang mumpuni terhadap perawat tersebut. Dan penampilan di dalam sebuah berbusana, penampilan di dalam keharuman itu sangat penting sekali untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan, keluarga pasien maupun keluarga pasien maupun pasien tersebut mencium aroma-aroma yang tidak segar dari pemberi pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam rehabilitasi atau keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Jadinya, ketika kita membangun sebuah institusi kesehatan dan mempromosikan institusi kesehatan tersebut, bahwasanya ada pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, itu harus sesuai dengan realitanya. Sehingga adanya kemampuan pasien ataupun keluarga pasien di dalam mencari sebuah pengobatan itu tidak merasa tertipu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi, komponen atau unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara cepat dan pembebanan biaya secara tepat. Jadinya ketika kita melakukan proses layanan kesehatan itu harus sesuai dengan apa yang telah kita reklamekan, apa yang telah kita iklankan sebagai dasar promosi kesehatan untuk meningkatkan keinginan si pencari kesehatan mau berkunjung ke institusi kita. Kemampuan institusi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan singkat dan dengan akurasi yang tinggi. Jadinya di sini kita mencari sebuah memberikan pelayanan kesehatan itu tidak membeda-bedakan antara A dengan yang B, tetapi semua sama. Dan juga sikap dari pemberi pelayanan kesehatan tersebut harus benar-benar yang tulus dan tidak ada rasa pemaksaan di bidangnya. Nah, dalam kaitan ini, ketika kita bisa mengedepankan pada dua aspek awal ini, yang pertama tangibles dan reliability, dengan secara optimal maupun secara baik, maka diharapkan ketika kita sudah memberikan sesuatu jasa yang baik, maka diikutkan dengan pasien ataupun masyarakat di dalam mencari pelayanan kesehatan mau berkunjung kembali ke institusi yang telah kita bangun. Demikian pemaparan singkat dari tangibles dan reliability. Untuk informasi selanjutnya dapat diklik di website alsansu.com. Demikian pemaparan. Apabila ada kesalahan di dalam pengucapan, mohon maaf. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.